Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sifat terbaik bagi seorang muslim. Tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kemudian melibatkan hati dengan penuh keyakinan bahwa yang kita terima datangnya dari Allah. Tidak hanya kemudian melibatkan lisan dan hati, tapi membuktikan dengan ketaatan. Apa manfaatnya Allah memberikan nikmat jika dibalas dengan kemaksiatan? Apa gunanya Allah memberi nikmat kepada hambanya jika dibalas dengan kedurhakaan, tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangannya? Kesyukuran yang ada dalam diri kita adalah kesyukuran yang berbalut dengan ketaatan. Setiap kali kita bersyukur, setiap kali kita taat kepada Allah, maka setiap kali itulah Allah mempertebal dinding keimanan kita kepadanya, sehingga menjadi hamba yang bersegera melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Di saat kita memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah, maka akan mempertebal dinding ketabahan dan kesabaran di saat kita diuji dan dicoba oleh Allah. Tidak ada kata rugi bagi setiap kita mensyukuri nikmat Allah dengan ketaatan. La in syakartum la azidannakum. Dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, selaku khatib berwasiat untuk diri kami dan juga untuk kita semua, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kita ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Tidak hanya sekedar bertakwa, tapi kemudian yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itulah harus diraih dengan kerjasama satu dengan yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling menolong, saling membantu, saling membahu-membahu satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah SWT. Maka ketakwaan itu tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Di tempat kerja, di jalan, di masjid, di rumah. Maka sebenarnya ketika kita sedang jauh dari masjid, itulah kemudian kita akan dapat ujian. Apakah perilaku kita sama seperti kita di dalam masjid atau tidak? Ketika kita sudah jauh dari tanah suci, kemudian meninggalkan tanah suci kembali ke tanah air, masihkah ketakwaan, ketaatan ada dalam diri kita sebagaimana kemudian kita melaksanakan ketaatan itu di tanah suci? Maka tidak ada waktu khusus kemudian kita raih ketakwaan di saat waktu-waktu yang lain kemudian kita merasa lalai dengan ketakwaan itu. Tidak. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun Anda berada, kita berada, maka kaitannya dengan waktu. Jagalah ketaatan itu dan ketakwaan itu. Wa adbi sayyatal hasanatamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Maknanya jika dikaitkan dengan definisi yang pertama, kadang kita akan tergelincir karena setan begitu kuat menggoda. Maka ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dosa perbuatan buruk, istighfar adalah perbuatan yang baik, tamhuha, karena itu bisa menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlak baiklah kepada sama manusia. Kita manusia, saudara kita juga manusia. Ketika kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Ketika kita tidak ingin dipukul, jangan memukul orang lain. Ketika kita tidak ingin difitnah, jangan memfitnah orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, nanti akan balasan dari kebaikan itu kembali pada diri kita.
Wa in asatum falaha, sesiapapun yang melakukan keburukan pun akan kembali pada dirinya. Maka selama kita menanam ketakwaan, kita rawat dan kemudian kita bina, kita akan memetik hasilnya fid dunya wal akhirah. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Siapapun boleh disebut sebagai orang yang berhijrah. Tetapi apakah dia sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu orang yang manhajara, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar nama, hijrah tidak hanya sekedar identitas. Muhajir bukan sekedar slogan untuk orangnya. Sekarang kita sudah tidak meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, karena Makkah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita tidak meninggalkan Indonesia menuju tempat yang lain, karena di Indonesia juga kemudian kita merasa nyaman dan dijamin melaksanakan ibadahnya. Lantas apa yang harus kita tinggalkan? Yang perlu kita tinggalkan adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mari kita ketahui sesuatu yang tidak bermanfaat yang ada di sekitar kita yang harus kita tinggalkan. Maka ketika kita ditanya apakah berhijrah itu suatu pilihan atau kewajiban, jika kembali pada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Bukhari Muslim menyebutkan al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sedangkan meninggalkan yang dilarang oleh Allah suatu kewajiban, bukan pilihan. Bagi seorang muslim itu kewajiban. Allah melarang untuk melakukan yang haram, kullu muharramat. Allah melarang kita untuk meninggalkan yang makruh, kullu makruhat. Allah melarang kita untuk melarang untuk melakukan yang syubhat. Jadi harus kita tinggalkan. Kita dilarang melakukan yang haram, kita dilarang melakukan yang makruh, dan kita dilarang untuk melakukan yang syubhat. Nah, kemudian kita ketahui jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mengambil komitmen untuk berhijrah, maka harus didasari dengan ilmu. Kegagalan seseorang dalam berhijrah adalah ketika tidak cukup ilmunya, yang jatuh adalah kesombongannya. Ha ana khairum minkum, inilah saya lebih baik daripada anda. Kemudian menyalahkan orang lain, dikasih tahu jangan bertindak demikian, kemudian membalas dengan meremehkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkannya. Seseorang tidak boleh merendahkan orang lain lantaran dari pakaiannya. Seseorang tidak boleh merendahkan orang lain dari lantaran dari suaranya. Seseorang tidak boleh merendahkan orang lain lantaran dari penampilannya. Boleh jadi yang direndahkan tadi lebih baik di sisi Allah daripada yang melakukannya itu. Maka ilmunya harus ada. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jatuhnya nanti adalah pada sombong. Al-kibru batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Sedangkan Allah itu menilai dengan apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang nampak dari dalam perilakunya, apa yang nampak dari pakaiannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum au ila a'malikum. Bukan kemudian pelantaran baiknya seseorang dinilai dari pakaian atau kekar dan tidaknya badannya, tetapi dia dari amal ibadahnya, dari perilakunya, kesopanannya, dan juga dari apa yang ada di dalam hatinya. Maka jamaah rahimakumullah, kita kemudian mungkin tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Ummu Salamah, melakukan perjalanan 500 km untuk menyusul Abu Salamah yang ada di Kuba kala itu, meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Mungkin kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Suhaib, sahabat Suhaib, harus meninggalkan seluruh harta kekayaannya di Makkah untuk bisa menyusul sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Mungkin kita tidak seperti Ilyas dan Hisham dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, yang mereka kemudian menunjukkan keseriusan dalam berhijrahnya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik, meninggalkan yang haram. Kita bisa merubah, mencari teman yang baik. Lantas apa yang menjadikan orang kemudian gagal dalam hijrahnya? Satu, mungkin karena kurang kuat niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat harus dikuatkan, karena niat inilah kemudian membedakan antara yang hak dengan yang batil. Niat ini adalah membedakan antara yang satu ibadah dengan ibadah yang lain.
antara yang fardu dengan yang sunnah, antara satu sunnah dengan sunnah yang lainnya kembali pada niat. Maka ketika kita lemah niat dalam berhijrah, kita ada teman yang akan menguatkan kebaikan yang sudah kita niatkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam untuk melakukan kebaikan, maka tinggal kemudian kita melaksanakan. Yang kedua, di samping kemudian harus menguatkan niat, cari teman yang bisa menguatkan azam kita. Kita harus mencari teman ini menjadi baik. Maka sebagaimana teman duduk, itulah yang akan mempengaruhi kita. Dengan siapa kita kemudian berteman, itulah yang akan menjadi mempengaruhi kita. Ketika kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, tentunya kita akan kena kecipratan bau wanginya. Tapi ketika kita duduk dengan orang yang tukang las, paling tidak kita kena baunya. Jadi jamaah rahimakumullah, teman itu menjadi baik. Satu circle, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita menghabiskan waktu, dengan siapa kita minum kopi, itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau mau melihat seseorang, lihat dengan siapa kemudian dia berteman, jamaah rahimakumullah. Sebagai orang tua juga kemudian kita harus tahu siapa orang-orang menjadi teman dari putra-putri kita. Mereka sering kumpul di mana, sehingga kalau kita mau mengarahkan dalam kebaikan itu menjadi mudah. Maka almaru ala dini khalilihi, seseorang itu akan cocok kebiasaan teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka lihatlah, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kita nantinya. Yang ketiga adalah yang perlu kita kuatkan agar hijrah tidak menjadi gagal total adalah ilmu. Semakin bertambah ilmu kita, maka semakin hormat pada orang lain. Semakin bertambah ilmu agama kita, semakin beradab perilaku kita. Bukan menunjukkan kesombongannya. Maka ketika dikaitkan ilmu dengan adab akan jarang beriringan, akan berjalan beriringan. Ilmu melengkapi adab, adab akan diperkuatkan dengan ilmu. Yang tidak kalah ketinggalan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggenggam hati dan juga jiwa kita, kepadalah kita kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang kita niatkan untuk berhijrah, untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, kita meninggalkan yang buruk, melakukan yang baik, meninggalkan yang baik, melakukan yang lebih baik, menjadi satu keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min tilawatihi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Sidang salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon hidayah taufik dan bimbingannya untuk mengarungi kehidupan hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun yang ada di hadapan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.